rekam. Bang Agus, udah ada Bang Agus. Nah, nanti kita bahas ya Bang Agus nomor 2. Bersuara Bang Agus. Sinyal bagus dah tuh. Siap. Bagus ya? Nah, boleh coba nomor 2 tuh. Pertama cari gradien. Karena yang ditanya melalui B, berarti kita cari gradien AC. Berapa gradiennya? Habis itu masukkan ke rumus garis yang melalui titik dengan gradien. Bu Francisca mau jawab? Pak, itu maaf Pak, nanya yang itu dulu, gradien garis tinggi yang melalui A itu kenapa jadi negatif 1 ya Pak? Karena yang tegak lurus itu kan Oh iya. teorinya kan kayak gini ya, M1 kali M2 sama dengan minus 1 kan. Berarti jawabannya Ya, Y sama dengan minus 7. Gimana? Iya benar Pak. Jadi saya mau jawab nomor 2 tes ya Pak. Saya dapatnya Y tambah X kurang 7 sama dengan 0. Kok bisa? Gradiennya berapa Ibu Coba dapat? jawab nih. 4,5. Oh iya sorry Pak, setengah. Salah ya. Bu Wijayanti coba. Saya mau izin jawab, Pak. Coba ya Pak ya, jawabannya 2X kurang Y kurang 8 sama dengan 0. Itu enggak ya? Oke, sama dengan jawaban saya. Oke, Pak. Saya juga Y sama dengan 2X min 8. Gini ya, Bu Wijayanti. 2X kurang Y kurang 8 sama dengan 0. Gitu kan? Yang saya tulis tuh benar. Iya. Baru lihat. Nah, oke, Bapak Ibu silahkan yang belum ketemu. Makasih Bu Wijayanti. Silahkan yang belum ketemu boleh coba sampai ketemu hasilnya 2X kurang Y kurang 8 sama dengan 0. Atau 2X kurang Y sama dengan 8. Bisa ya Bapak Ibu ya? Semoga bisa. Bisa lihat ini bagian soal nomor 1 Pak. Di atas. Jalan tadi. Iya. Dari A Bu, kalau dari A kan ada 2 cara tuh. Cara yang pertama tadi saya lebih ke sama kaki, kebetulan aja tapi kebetulan sama kaki. Jadi kalau dia sama kaki kan bisa kita cari pakai persamaan garis yang melalui 2 titik. Karena titik tengahnya jelas 7,4. Tapi kalau nggak sama kaki, ya bagus arahnya ke gradien. Gimana Bu Herlina? Ini udah tertulis. Ya Pak ada. Terus ke bawah ya Pak ya? Oh lagi ya. Nah, pakai gradien tuh. Sekarang saya tantang Bapak Ibu untuk cari yang melalui. Jadi kalau Gimana Bu? Kalau bukan segitiga sama kaki, artinya bisa gunakan gradien ya. Iya, bagus gradien karena logikanya kalau garis tinggi itu pasti tegak lurus kan ya. Namanya kan garis tinggi. Iya. Nah, seandainya Bapak Ibu gambar segitiga pasti gimana Pak Budi? Sama sisi berlaku tidak? Sama sisi lebih gampang lah ya. Iya. Kalau Kalau dia siku-siku segitiga siku-siku tapi garis tingginya dari siku-siku dong. Iya. Kalau dari sisi yang lancip pasti nggak bisa karena kan garis tingginya tepat di C. Nah, gitu. Iya, Pak. Nanti akan ketemu juga, Pak. Nanti itu kalau misalkan misal garis segitiga siku-siku nih, siku-siku di C. Siku-siku di C, AB-nya lancip misalnya. Pas cari garis tinggi dari B misalnya, ya BC itu sendiri sama dengan garis BC. Coba aja nanti. Siap. Lanjut. Ya, Bapak Ibu udah ketemu? Lanjut, Pak. 2X kurang Y kurang 8. Yang belum ketemu boleh bicara karena di sini kita diskusi aja Bapak Ibu. Nggak saling ngajarin.
Bisa ya? Nah, sekarang satu lagi. Biar lebih mantap. Kita coba yang dari C. Jawab semua ya Bapak Ibu ya. Coba yang dari C. Garis tinggi yang melalui C. Nah, kan soal ini kan bisa dibolak-balik nih. Bisa dapat 3 soal. Masih rekomendasi saya menggunakan gradien. Untuk yang nomor 2 dan 3 tidak saya kasih jalan ya. Karena jalannya sama aja kayak yang di atas. Kalau Bapak Ibu udah paham, insya Allah bisa. Kita pakai bilangan bulat ya, Bapak Ibu. Hasil akhirnya bilangan bulat. Koefisiennya bulat semua maksudnya. Karena nanti kan hasil yang didapat nggak bulat. Oke, saya tunggu. Saya menyapa dulu aja nih Bu Eka, Bu Jeng Ila, Bu Kani, Pak Aris, Bu Umi Hanifah, Bu Ros, Bang Agus. Naima cari Bang Agus. Kita kata cari Bang Agus, Bang Agus. Francisca. Ardi. Gimana Bu Jayanti ya? Coba lo ya. X Ya. kurang 2Y tambah 3 sama dengan 0. Gimana yang lain sama? Bu Francisca? 2Y kurang X kurang 3 sama dengan 0. Sama kayak Pak. Oh sama, cuma beda sisi aja. Sama Pak. Sama, cuma beda sisi aja Bu Francisca. Biasanya kita lebih memilih X-nya yang positif, Bu. Biasanya ya, biasanya jawabannya itu lebih ke X-nya yang positif. Walaupun jawaban Bu Francisca nggak salah, sama aja. 2Y kurang X kurang 3 sama dengan 0 sama. Yang penting kan konsepnya udah terkuasai itu. Nah, berarti soal apapun kalau bentuknya kayak gini, seperti pertanyaan Pak Arif juga tadi, gimana kalau siku-siku ya coba aja. Hasilnya sama aja kok. Karena logikanya garis tinggi itu kan pasti tegak lurus. Gitu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jelas. Sudah Pak. Jelas ya. Oke, lanjut. Lanjut nih soal yang berikutnya. Kita bahas satu-satu. Bang Agus nih, Mak. Bang Agus. Naima cari nih. Kata cari Om Agus. Kalau salah kasih tahu, Mak. Diketahui 2 buah barisan aritmetika Bapak Ibu. Nah, barisan aritmetika ini yang pertama kita anggap dia XI, yaitu mulai dari X1, kemudian X2, X3, dan seterusnya. Dan YI. YI itu misalkan Y1, Y2, Y3, dan seterusnya. Dengan, nah Bapak Ibu lihat, dengan X1-nya sama dengan 11, kemudian X2-nya sama dengan 15, Y1-nya sama dengan 7, dan Y2-nya sama dengan 10.
Jika A adalah himpunan yang memuat 200 suku pertama dari barisan XI dan B adalah himpunan yang memuat 200 juga suku pertama dari barisan YI, maka banyak anggota A dan B. Bentar ya. Dan itu apa ya? Opsi ejaan koreksi otomatis matematika. Cap. Nah, Bapak Ibu, ini soal berikutnya. Ini soal request dari teman saya nih. Jadi intinya Bapak Ibu ada dua buah barisan, sama-sama barisan aritmetika ya, keduanya. Barisan ini yang pertama itu suku pertamanya 11, suku keduanya 15. Sedangkan barisan kedua itu suku pertamanya 7, suku keduanya 10. Kemudian A itu adalah himpunan yang memuat 200 suku pertama dari barisan yang pertama. B itu himpunan yang memuat 200 suku pertama dari barisan yang kedua. Nah, banyaknya anggota A irisan B. Jadi intinya anggota yang sama itu dari A dan B itu ada berapa sih? Nah, pertanyaannya kayak gitu. Silakan dicoba dicari. Kira-kira ada gambaran? Gimana Bapak Ibu? Ada yang punya gambaran? Kira-kira jalan singkat mau ketemu jawabannya gimana?
Kita tulis dulu. Barisan A-nya apa nih jadinya? 11, 15, 11, 19, 15, 19, 4N ditambah 23 dan seterusnya, Pak. 4N tambah Ditambah 7. 7. 4N ditambah Oke, 7. berarti yang terakhirnya adalah 807 ya, karena kan 200 suku. Oke? Ya, Pak. Oke, yang B. 7, 10, 13, 13, 16, 3N tambah 4, ditambah 4. 604. 4. Nah, A irisan B. Berapa? 31. Betul nggak nih? 31. Lupa, Pak. Yang sama. Suku pertama yang sama. 19 enggak, Pak? 19, Pak. 19 ya? 19. 19. 31. Pak, 3. 43, Pak. 3 dan seterusnya. Ya. Berarti 12N tambah 7. Tambahkan dia. Oh. 12N tambah 7, betul? Ya, ini kita teruskan aja ya biar ketahuan. Caranya tuh Iya. Maksimal sampai 604. Ini sampai di sini oke? Sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya silakan langsung bicara aja. belum, enggak tahu. Bu Wijayanti, Enggak tahu. gimana Bu? Yang enggak tahunya di mana? 4N tambah 7 tuh pakai rumus UN kah? Iya, paling gampangnya Bu. Ibu lihat bedanya berapa? 3. 4 dong. Iya. Bedanya berapa Bang? Oh iya 4. Bedanya 4 kan? Jadi tulis aja 4N. Tambah berapa supaya jadi 11? Gitu. Oke. Itu paling gampang kalau bikin soal gini loh, asal muasalnya ya. Ini saya tuliskan nih. Kalau Bapak Ibu belajar soal rumus UN kan rumusnya kan gini ya. Gini kan? Ya. Kemudian kita kembangkan. Nah, kan boleh nih. Coba lihat. UN sama dengan BN A dikurang B. Boleh ya? A tambah N kurang 1 berarti A tambah BN kurang B sama dengan BN tambah A kurang B. Benar ya? Benar kan? Benar. Nah, ya udah langsung aja BN berarti beda N. 4N ditambah 11 kurang 4. 7. Lanjut yang bawah. Bedanya kan 3 tuh. 3N tambah 4 karena supaya jadi 7. Sampai di situ oke, Bu? Bapak Ibu semua? Oke ya. Nentukan rumus UN paling gampang menurut saya ya ini pakai 4N. Misal contoh nih, contoh kalau kurang. Contoh lain ya di luar soal ya. 2, 7, 12, 17. Nah, udah langsung nih berapa? 5N kurang 3. Rumus UN-nya. Kenapa? Karena bedanya 5, sedangkan suku pertamanya 2, sorry. Suku pertamanya 2. Berarti kan 5 kurang 3 tuh supaya jadi 2. Gitu kan ya? Benar enggak, Bu? Oke ya. Lanjut. Suku terakhir, jelas suku terakhir dari A yaitu 807 karena di situ di soal dia bilang 200 suku pertama. 200 suku pertama. Berarti jelas yang 807. Karena kan kita udah dapat rumus UN nih, 4N tambah 7. Berarti 4 kali 200 tambah 7. Yang B juga gitu. Kan kita udah dapat rumus UN-nya. Rumus UN-nya adalah 3N tambah 4.
Berarti 3 kali 200 tambah 4. Hasilnya 604. Selanjutnya, irisan. Irisan dapat dari mana? Dari A sama B yang sama. Dimulai dari angka 19. Lanjut 31, 43 dan seterusnya. Bapak Ibu enggak usah cari. Enggak usah cari 31, enggak usah cari 43. Tambahkan aja 12 langsung. 19 tambah 12 berapa? 31. 31 tambah 12 berapa? 43. 12 dari mana? Dari 4 kali 3. Beda A itu 4, beda B itu 3. Maka beda irisannya pasti 4 kali 3 atau 12. Jadi itu cara simpelnya. Jadi itu kalau dilanjutkan, ini kan kalau dilanjutkan ya berapa nih? 4, 4, 4. Nah, setiap 3 kali pasti ketemu yang sama. Kalau yang bawah setiap 4 kali. Coba ini kita lanjutkan. 1, 2, 3, 4. Lanjut lagi. Yang atas 3 kali lagi. 1, 2, 3. Yang bawah 4 kali lagi. 1, 2, 3, 4. Nah kan? Sama tuh kan? Tuh, jadi logikanya Bapak Ibu enggak usah cari karena tentunya kalau ditulis semua habis waktu. Jadi cukup tulis 12, tulis yang pertama kan udah ketemu tuh 19. Oh, 19. Lanjutannya tambah 12, Itu 31. 19-nya manual ya, Pak ya? Gimana, Pak? Untuk mencari 19-nya manual dulu ya. Iya, intinya gini, yang A itu dia pasti yang ketiga atau yang keempat itu udah ketemu. Gini, disilang loh. Kalau A itu setiap 3 kali pasti ketemu yang sama. Kalau yang B setiap 4 kali pasti ketemu yang sama. Taunya dari mana? Dari apa tadi? Beda. Beda dari himpunan A itu kan 4. Beda dari himpunan B itu kan 3. Jadi dia pasti nggak jauh-jauh, Pak. Paham, paham. Jadi supaya aman, ya awalnya manual aja. Karena kan seharusnya sebelum A ini berapa? Sebelum 11. 7 ya? Iya. Seharusnya. Nah, kan udah ketemu tuh harusnya 7 tuh. Tapi karena dia mulainya dari 11, jadi nggak ketemu tuh si 7. Padahal 7 tuh kalau dilihat juga masuk irisan. Sayangnya nggak masuk di A. Oke, lanjut ke soal ya. Oke. 19, 31, 43. Maka irisan dari A gabung B, A irisan B adalah 12N tambah 7. Betul? Betul. Sama tadi ya. Selisihnya 12. Kemudian supaya jadi 19 maka ditambah 7. 12N tambah 7. Maka logikanya supaya dia banyaknya suku yang sama, tentunya 12N kurang 7 ini harus kurang dari di mana ini? 12N tambah 7 harus kurang dari 604. Ada yang mau bertanya? Pas ya? Lanjut ya. Berarti N kurang dari 48, nah berarti N-nya sebanyak 48. Bisa? Yuk tanya. Kenapa harus kurang dari 604? Karena kalau lebih dari 604 berarti dia bukan irisan. Karena anggota B itu hanya sampai 604. Jadi kita ngambil yang kecil ya. Misalkan 607 itu udah bukan irisan karena bukan anggota B juga. Yang namanya irisan itu kan anggota A juga anggota B. Berarti dia harus kurang dari 604. Jadi nanti intinya Bapak Ibu harus bisa membagi 597 bagi 12. Mohon bertanya, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Itu 12N tambah 7 apa 12N dikurangi 7?
Tambah, Pak. Oh, ditambah. Ini benar nggak ya? 597 dibagi 12. Belum saya hitung nih. Bagi 12. 49 ya? 49 kayaknya. Lima sembilan tujuh bagi 12. 4 itu dapat 48, 117. 117, 9. 49 lebih, Pak. 75. 975 ya? Iya. Iya, Pak. Nah, berarti dia 9. 49 bilangan yang sama. Jadi coba kita masukkan. Kalau N-nya 49. Berapa di sini paling terakhir? 12 kali 49 ditambah 7. 7. Berapa? 12 kali 49 itu 588. Berarti tambah 7, 595. Nah, akan masuk kan? 95. Benar ya? Jadi N-nya adalah 9. 49. Gimana kalau N-nya 50? Kalau N-nya 50 berarti tambah 12. 600. 50 kali 12. 607. Dan ini bukan irisan. Kenapa? Karena udah bukan anggota B. Lebih dari Kan kayak gitu. Udah lebih dari B. Sementara yang definisi yang kita ketahui kalau A irisan B itu anggota A juga anggota B. Berarti kan batasnya cuma sampai 49. Kalau sampai 50 ini ya, kan 50 berarti 50 kali 12 itu 600. 600 tambah 7, 607. Udah lebih dari si B. Nah, berarti dia bukan irisan dong. Karena kalau irisan itu kan harus masuk A, masuk juga di B. Jadi banyaknya anggota A irisan B itu ada 49. Ada yang mau bertanya? Oh, enggak ada yang bertanya, berarti mantap. Bisa Bang Agus? Bang, bisa Bang? Bisa, bisa. Bisa ya? Oke. Jadi disimak aja. Nanti rekamannya saya bagikan lagi. Lanjut ya yang kedua. Ini gampang nih. Masih terkait dengan barisan tapi kayaknya deret ya. Deret tak hingga. Sebuah ayunan mencapai lintasan pertama sejauh 90 cm. Dan lintasan berikutnya hanya mencapai 5/8 dari lintasan sebelumnya. Panjang lintasan seluruhnya hingga ayunan berhenti adalah, ayo, ini bisa dijawab cepat nih harusnya nih. Apa? Masih ingat rumus deret tak hingga? S sama dengan? 1 men R. A. A-nya mana, Bu? A/1 men R. Oh iya, Bu dia ya. Iya, Pak. Nah, berarti dia 240 ya, langsung kan? Itu gimana tuh?
A per 1 min R itu sama dengan berarti kita ambil, kalau saya biasa ya kalau ngerjain soal gini ya. Ini kalau saya ngerjain biasa 90 dikali 8/3. 8-nya dari penyebut ini, 3-nya dari selisih ini. Ini kan nanti kan gini ya. Sama sih hasilnya. Ya kan 1 dikurang 5/8. Itu kan 3/8. Nah itu dibalik. Kan 8/3. Yang tadi Bu dia sebutkan ya. 1 min R. Iya, Pak. 1 min R itu kan 3/8. Nah A per 1 min R itu sama dengan A kali ya dibalik aja. Jadi dari awal tuh langsung saya balik tuh Bu kalau saya lihat soal kayak gini. Penyebutnya saya naikkan ke atas, selisih antara penyebut dan pembilang saya simpan di bawah. Jadi 90 kali 8/3. 90 bagi 3, 30 kali 8, 240. Sudah selesai. Ini semuanya mematikan mic berarti paham ya? Kalau pakai S pangkat S tak hingga bisa nggak, Pak? Misalnya A per 1 min R itu. Agak bingung kalau langsung kayak gini, Pak. Bisa Bu, kan sama aja nih. Sama aja Bu Tira. Oh iya ya. Ini kan gini ya nanti ya. 90 kan? Gimana ya? Bentar saya tulis pakai ini Bu ya, pakai mat type ya. Mat type-nya kelihatan nggak nih? Saya Nggak ya? masih nggak berubah, Pak. Bentar, ini masih saya ketik Bu. Nggak usah cepat-cepat lah, artinya ya Bu Tira, langsung ya. Seperti gini. Yang saya tulis itu langsung, maksudnya langsung tembak ke hasil. Caranya sama. Oh iya sama ya, Pak. 90 per. Nih, kan sama tuh. Nah, yang saya Kebiasaan tulis ya. itu kan yang bagian ujung yang saya tulis tuh. Bisa, Bu Tira? Bisa, Pak. Kebiasaan nulis rumus dulu, jadi ngerjain Iya, nggak langsung. nggak apa-apa. Sebenarnya hasilnya sama. Yang saya tulis tadi kan langsung. Nah, ini rumusnya. S sama S sama dengan A per 1 dikurang R. Ya, hasilnya sama. Kalau yang saya tulis tadi, saya itu kan kebiasaan ngitung selisihnya langsung. Karena kan yang namanya 1 dikurang R ini, biasanya itu kan semakin kecil tuh. Nggak mungkin kan penyebutnya lebih besar. Sorry, pembilangnya lebih besar dari penyebut. Nggak mungkin kan. Masa tiba-tiba lintasan berikutnya mencapai 8/5 dari lintasan. Kok mantulnya makin tinggi. Kan nggak mungkin tuh. Makanya biasanya kalau saya langsung saya balik. Penyebutnya saya naikkan ke atas, di bawahnya itu selisihnya. Gitu Bu Tira. Hasilnya ya sama, 240. Bisa? Kalau soalnya dimodifikasi, misalnya panjang lintasan sampai ayunan ke-5 misalnya. Terus? Ya panjang lintasannya. Berapa? Ya saya nanya Pak. Maksudnya? Ya misalnya ayunannya sampai 5 kali ayunan. Oh itu pakai yang S ini Pak, yang nggak usah yang apa? Nggak usah yang tak hingga, pakai yang A buka kurung R pangkat N kurang 1 per 1 dikurang R. Oh iya. Jadi ya, R-nya tuh pangkatnya 4 atau 5 tadi yang sesuai pertanyaan. Rumus deret geometri tapi yang nggak hingga, bukan yang tak hingga maksudnya. Yang biasa. Iya. Itu sih biasa. Ada lagi, Bapak Ibu? Izin bertanya, Pak. Lanjut. Pak Abu, gimana Pak Alis, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Sampean gimana Pak? Ini nampaknya pertanyaannya nguji nih.
kalau lintasan ayunan dengan lintasan bola yang dijatuhkan dari atas itu sama nggak Pak ya? Bedanya itu pas yang pertama dikurangi lagi. Kalau dari Iya, atas itu itu kan kan bola kan. ketinggian berapa gitu kan ya. Oh, berarti Nah, itu ayunan enggak, ini beda. itu harus dikurangi dulu yang terakhir. Misalnya 240 kurang 90 berapa? Tinggal 150. 150 kan? Tinggal 150. Nah, karena 90-nya ini anggaplah sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 90 cm katanya. Nah, berarti kan yang satu lengkungan yang di depan itu nggak dihitung. Iya, iya. Nah, berarti ada yang harus dikurang. Bedanya kalau dari jatuh dari atas sama dari bawah. Siap, siap. Terima kasih Tuh Pak. kan pertanyaannya ngunci kan? Udah pasti. Gimana, Bu? Ibu siapa ya barusan? Nomor 4. Nomor 4 gimana, Bu? Dinaikkan. Soal nomor 4 gimana? Ada yang belum paham? Halo? Kalau enggak, saya gulir terus ke bawah nih. Ada lagi Bapak Ibu? Nomor 5 tentang ayunan. Kalau tidak dari bawah berarti dikurangi lagi 90 ya. Itu berarti cuma 5/3. Bedanya kalau yang ini tadi penyebutnya yang diambil, kalau itu pembilangnya. Pembilang perselisih Pak Halis. Tidak usah dikali 2 berarti Pak ya untuk yang bola. Apa itu? Yang bola. Kan itu ada 2 lintasan yang sama nanti. Untuk yang kedua, ketiga, dan untuk contoh nomor 5 ini misalkan bola Pak ya, misalkan. Berarti ini 240 dikalikan 2 dulu, kemudian dikurangi suku awal gitu Pak. Kurangi 90. Ya. Berarti dikalikan 2 dulu baru dikurangi suku awal. Iya. Ini kan yang ayunan ini kan yang 90-nya nih udah dihitung satu tuh Pak ya. Dari bawah naik turun lagi. Nah, itu yang 90. Kalau ayunan ya. Kalau bola kan harus dikali 2 dulu. Siap, siap. Karena dia jatuhnya dari atas, kemudian mantulnya itu setiap 2 kali. Beda sama lintasan yang ayunan ini. Pak, Kali maaf. 2 kurang. Kali lagi Pak, Ya? gimana Pak penjelasannya? Tolong diulang yang ayunan. Ayunan, bentar ya saya gambar Bu ya. Iya Pak, terima kasih. Tapi gimana gambarnya? Oh ya bisa, di Word bisa. Boleh buatkan soal yang kayak tadi lah Pak, yang bola itu Pak. Gini Bu bedanya. Kalau ini kan gini nih. Kelihatan nggak ya? Aduh, maaf ya ini gambarnya pakai mouse. Anggaplah bagus. Nah yang ini kan 90 nih. 90 itu dari sini ke sini. Itu 90. Berarti yang sisanya ini 5/8, 5/8, 5/8 terus kan sampai berhenti. Tapi kalau bola itu yang kayak gini. Bola jatuh. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, misalkan yang 90 itu yang ini. Yang 5/8-nya yang mana? Yang ininya aja nih. Yang hitamnya aja. Pak, Iya ini nggak? kok tampilannya nggak ada ya Pak gambarnya ya Pak? Oh, nggak Gimana ada. toh? Ini ada nggak nih? Ada Pak. Ada Pak. Yang hitam pertama Bu ya, saya ulang ya. Yang hitam pertama ini, kalau nggak ada bilang Bu. Ada? Tempat saya kok nggak muncul Pak? Itu kan banyak tuh Bu, banyak sekali pilihan tuh kan banyak orang di sebelah kiri Baru tuh. masuk lagi, gabung lagi Bu. Barusan saya juga begitu. Keluar dulu, Kan Bu. banyak orang tuh Bu, Ibu pilih yang bagian sayanya aja. Kan banyak orang di sana tuh di sebelah kanan. Ibu Iya, klik Pak. yang muka saya.
ya. Udah? Nah, 90-nya itu yang dari ini, Bu. Dari yang ini. Yang ini yang saya tandai merah. Ini loh yang 90. Ayunan kan? Lintasan pertama 90. Nah, yang kayak gini nih yang 90. Seterusnya itu berapa? 5/8, 5/8. Tapi kalau bola itu jatuh dari atas. 90 itu yang mana? Yang jatuh yang pertama. Terus seterusnya gimana? 5/8, 5/8, 5/8. Tapi yang mana yang 5/8? Yang sebelah kanan doang. Kirinya nggak dihitung kan ya? Iya. Terus gimana cara ngitungnya? Kita kalikan 2, semua hasilnya itu kalikan 2, baru dikurangi Suku pertama. suku pertama. Karena apa? Karena yang ini kan nggak ada nih. Nih, bagian ininya. Jadi kita kalikan 2, ini 2 kali, dikurangi dengan yang pertama ini. Kan nggak ada. Itu Bu penjelasannya. Kalau 90 itu ini loh. 90. Nah, kalau ayunan. Itu bedanya ayunan sama bola yang dijatuhkan dari atas. Sama juga dengan bola yang dilempar dari bawah. Kalau bola yang dilempar dari bawah, misalnya dibilang setinggi. Bola yang dilempar dari bawah setinggi 90 cm. Berarti dia langsung 2 kali aja tuh. Nggak usah dikurangi dengan suku pertama. Karena bolanya dilempar dari bawah. Bisa bedakan nggak ya? Bola dilempar dari bawah itu 2 kali. Kalau bola yang dijatuhkan dari atas itu 2 kali dikurangi suku pertama. Tapi kalau ayunan itu 90-nya satu ayunan. Sembilan puluhnya di ayunan itu artinya kalau bola itu jatuh kan 45. Nah, kayak gitu. Iya, Pak. Paham, Pak. Jadi 90-nya itu udah satu ayunan. Gitulah kira-kira. Ini saya hapus ya karena gambarnya jelek nih. Gambarnya pakai mouse. Sulit. Walaupun kalau pakai pulpen juga nggak bagus-bagus benar. Gimana Ibu? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Bang Agus masih siap Bang Agus? Ngecek Bang Agus ya nih. Pak. Oke ya, yang berikutnya saya kasih yang agak beda daripada yang sebelumnya tentang limit. Limit tak hingga. Atau ini limit aljabar lah, limit aljabar yang biasa ya. Nah, berapa hasilnya Bapak Ibu? Soal yang simpel-simpel saja nih. -1. Kok bisa? Bisa pakai L'Hopital, Pak. Gimana? Coba dijelaskan, Pak. Turunan dari X itu kan berarti 1. Ya. Terus turunan dari akar X itu kan berarti setengah dikali X pangkat negatif setengah. Atau kalau dirubah kan jadi 1/2 akar X. Iya, betul. Terus yang bawahnya 1 dikurangi 1/2 akar X. Kalau misalkan mau disederhanakan kan berarti 2 akar X tambah 1/2 akar X. Kemudian yang bawahnya 2 akar X dikurangi 1/2 akar X. Kemudian kalau dibalik itu kan jadi 2 akar X plus 1/2 akar X kali 2 akar X per 2 akar X min 1. Terus yang 2 akar X-nya bisa kita coret. Kemudian kita masukin nilai limitnya. Masukkan nilai 0. Ya nilai X sama dengan X mendekati itu 0-nya. Bapak Ibu yang dengar bisa ngikutin enggak tuh? Enggak tahu, Pak. Nah, coba cara yang saya kasih ya, Bapak Ibu. Tadi Pak Ikin ya? Pak Ikin Sodikin. Iya, Pak.
Oke, sekarang saya kasih solusi yang hampir sama tapi beda ya, Pak ya. Ini kalau solusi Boleh, dari Pak. saya, enggak saya turunkan nih, Pak. Kalau kita lihat Bapak Ibu, setiap elemen dari soal, apa yang dimiliki oleh setiap soal? Apa? Setiap suku. X dan akar X. Setiap suku yang saya tanya. Setiap suku punya apa? Minus. Koefisien? Iya, setiap suku itu kira-kira punya koefisien apa? X kan belum gini loh. Maksudnya yang akar X itu kira-kira punya X ya? Enggak loh. Karena kan X pangkat setengah ya. Kalau X itu kan X pangkat 1. Nah, setiap elemen ini yang dimilikinya apa? X pangkat 1. setengah. Saya ulangi. Apakah setiap suku memiliki X? Enggak. Karena ada yang akar kan? Apakah setiap suku memiliki akar X? Memiliki, Pak. Iya, memiliki. X itu apa? Akar X dikali akar? Akar X. Akar X. Oke, sekarang semua suku kita bagi akar X. Apa yang terjadi? Bisa akar X. X tambah 1. Gini kan? Iya, Pak. Lebih simpel mana, Pak? Iya, Pak. Ini cuma solusi ya, Pak Ikin, bukan menyalahi yang tadi ya, karena dalil Hofistal juga keren. Cuma itu kayak kasihan kawan-kawan yang bayangin ini loh, 1/2 akar X. Waduh, gimana tuh? Atau bisa juga dengan kali sekawan, Pak. Iya, kali sekawan. Tapi kan repot ya. Jadi ini Bapak Ibu, yang saya lakukan adalah semua suku dibagi akar X. X itu adalah akar X kali akar X. Gitu kan ya? Jadi X dibagi akar X, akar X. Akar X dibagi akar X, 1. X dibagi akar X, akar X. Akar X dikurang akar X, akar X dibagi akar X juga 1. Nah, hasilnya masukkan nilai limitnya. Nilai limitnya kan 0 tuh. 0 tambah 1 bagi 0. Ini kalau Bapak Ibu yang udah ujian mungkin pernah kali ya soalnya. Udah pernah keluar belum? Nggak ada. Oh, berarti nggak ada. Nggak ada jawaban, berarti nggak ada yang dapat dong. Bingung, Pak. Bingung. Bingungnya di mana, Bu? Tanyakan, Bu. Karena saya juga bingung kalau orang yang bingung nggak tahu bingungnya di mana. Gini. Saya tulis lengkap ya. Bentar. Kali Pak ya untuk itu kan. X dibagi akar jadi akar X ya, Pak ya? Iya. Dirasionalkan kah Pak akar? Enggak juga, bentar ya Bu ya. Saya tulis dulu biar. Gini. Mungkin bisa dijabarkan dulu Pak, yang X-nya itu jadi akar X kali akar X, terus ditambah akar X, yang bawahnya juga akar X kali akar X dikurangi akar X, baru semuanya dibagi dengan akar X, mungkin biar lebih jelas itu Pak. Iya. Iya, sedang saya ketik Pak, bentar. Oke. Itu langkah yang sekarang, kemudian saya ketik lagi ya.
Pak mau izin bertanya. Silakan. Untuk pembagi akar X itu apakah hanya berlaku untuk soal seperti ini? Atau memang Berlaku ya, untuk soal yang 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 Bapak plus lihat minus bisa. atas beda? Oh gitu. Ini kan kalau dimasukkan kan 0/0 nih ya. 0/0. Iya. Berarti kan kalau pakai dalil hospital juga bisa. Dalil hospital kan bisa tuh. Tapi kan repotnya turunan dari X akar X itu kan 1/2 akar X. Nah, repotnya di situ. Iya. Agak panjang tuh. Artinya kan Bapak Ibu harus tuliskan seperti yang Pak Ikin sebutkan tadi. Kalau Bapak Ibu simak ya. Ini yang saya dengar nih. 1 ditambah 1/2 akar X per 1 dikurang 1/2 akar X. Nah, sampai situ kan udah bingung tuh. Kayak gimana nulisnya. Samakan penyebut katanya. 2 akar X tambah 1/2 akar X. 2 akar X kurang 1/2 akar X. Dibalik. Habis itu. 2 akar X tambah 1/2 akar X dikali. 2 akar X kurang 1. 2 akar X per 2 akar X kurang 1. Habis itu 2 akar X-nya dicoret. Dapatlah 2 akar X plus 1 per 2 akar X minus 1. Habis itu dimasukkan nilai limitnya gitu ya Pak Akin ya. Dapatlah 1 per min 1. Nah sama aja caranya Bapak Ibu. Nah yang saya lakukan, saya menghemat energi, saya kalikan dengan, saya bagi dengan akar X semua. Karena yang menyebabkan dia 0 ini kan akar X ini loh. Nah, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, silahkan dilihat dulu. Mungkin ada yang belum jelas. Nah, semua bagian kita bagi dengan akar X. Dapatlah X per akar X ditambah akar X per akar X per X per akar X dikurang akar X per akar X. X itu adalah akar X dikali akar X. Nah, berarti kan bisa dicoret tuh akar X, kemudian akar X per akar X-nya masih saya biarkan karena hasilnya 1. Nah, dapatlah di bawah itu akar X tambah 1, akar X kurang 1. Masukkan limit nolnya. Gimana? Pak izin bertanya. Akar X yang belakang itu tidak dicoret kenapa, Pak? Enggak dicoret karena 1, Bu. Bukan dicoret juga. Kan 1. Oh iya. Untuk mencari pembaginya akar X tadi itu gimana, Pak? Kalau seandainya soalnya yang lain? Kita Soal bisa yang tahu lain coba bahwa Ibu. misalnya Coba yang kayak gimana Bu Ida? Misalnya ada koefisien gitu, Pak. Gimana Coba kita tulis tahu aja Bu. bahwa Sebut aja sembarangan. misalnya kita tambah koefisien di depannya aja lah ya. 3x ditambah akar X. Kemudian Ditambah per X. akar X per 3x ditambah akar X per X dikurang 2 akar X. Oke. Berarti hasilnya negatif setengah. Kita nyari pembaginya itu belum paham. Gimana Saya tulis cara... ya. Saya tulis dulu Bu yang Ibu sebutkan barusan biar nggak bingung. Iya Pak. Ibu sambil lihat nanti ya hasilnya. Bu Ida tadi ya, Bu Ida Ita ya. Iya. Yes. Betul? Tadi gimana? 3. Sini ada 2 gitu ya. Gitu Bu. Mana sih? Ya benar 3. 3x akar X per X dikurang 2 akar X gitu. Iya Pak, iya. Oke, sekarang jawabannya jadi negatif setengah. Ini kan hasilnya sama aja nih Bu. 2, 3, 2, 3, 2, 2. Nah, coba Ibu lihat nih yang saya kerjakan. Sambil dipantau, lihat lagi bagian yang belum pahamnya. Karena koefisien itu kan nggak membuat dia jadi pengaruh.
Ya Pak, baru paham sekarang. Itu kok ada, Ini bentar, ada limit itu ini ada ada dua tuh berapa? ya, bentar. Kayaknya ada typo tuh. Kalau Kok dua? limitnya X mendekati bilangan bukan 0, Pak, gimana, Pak? Coba, Ibu sebut aja. Enggak, Limit X pendekatan itu, mendekati, Bapak. Limit X ya, mendekati limit X misalnya 2. mendekati, ya, terus 2 misalnya. soalnya kayak yang atas. Ya, soalnya sama dengan yang punya Bu Ida misalnya. Substitusi aja Bu, hasilnya berapa? Kan enggak 0 per 0. Oh, artinya Sekarang ini cuma bagaimana untuk kalau yang mau ya. Iya, yang membuat dia harus kita ini kan karena dia 0 per 0 itu loh. Oh iya ya. Pak, kalau misalnya di dalam akarnya ditambah koefisien, Mm-mm. beda lagi. Gimana? Misalnya Koefisien berapa? X plus 1. Gimana? Di dalam akarnya X plus 1. Atas yang akar yang penyebut atau pembilang? Dua-duanya. Oke, berarti hasilnya langsung substitusi aja, Pak. Oh, Berarti akar 1 per min 2 akar 1. Iya. Kan enggak 0 per 0. Iya, kalau misalnya 0 per 0 nih, Pak. Nah, Bentar, coba Pak. buat soalnya. Berapa ya, Pak? Bentar. Lanjut dulu, Pak. Lagi bikin. Ya. Siap, ini sambil nunggu yang lain juga. Bentar Pak, sambil ditulis ini Pak. Oke, lanjut. Nggak ada? Selanjut. Yang ke-8 ya. Sekarang kita pindah ke apa ini? Matriks. Kelihatan Bapak Ibu ya? Matriksnya coba 3 kali 3. Matriknya kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Matrik P. Kelihatan ya? Bagus. Matrik P. Ini matrik 3 kali 3. 0, 2, negatif 2. 1, 0, 2. 10, 1, negatif 2. Betul? Betul. Jika A sama dengan V inverse. Dan B sama dengan 4A. Maka nilai determinan
determinan matriks B adalah, nah, gimana nih? Ada matriks itu kalau Bapak Ibu lihat P. Kemudian A itu inverse dari P. Pertanyaannya determinan dari B. Berbelit-belit tuh soal kan. Matriks P, kemudian A itu inverse, kemudian B itu 4A inverse, maka nilai dari determinan. 64 per 42, Pak. 64 per 42. 42, oke. Atau 32 per 21. 32 per 21. Jadi pertama kita harus cari determinan dari P ya Pak Dikin ya. Determinan dari P itu Bapak Ibu ikuti saja ya. 0 kali 0 kali ini minus 2. Ditambah 2 kali 2 kali 10. Ditambah minus 2 kali 1 kali 1. Dikurang. Min 2 kali 0 kali 10. Ditambah 0 kali 2 kali 1. Ditambah 2 kali 1 kali minus 2. Sama dengan Bapak Ibu bisa lihat sendiri 40 kurang minus 2. 40 2. Sampai di sini sama seperti biasa ya Bapak Ibu. Bagaimana cara menghitung ini. Ini ya. Jadi sama aja nih. Jadi yang pertama Bapak Ibu hitung ini 0 min 2. Kemudian yang kedua 2 10. Yang ketiga 2 min 1 min 2 1 1. Kemudian dikurang yang ini min 2 0 10. Kemudian 0 2 1 2 1 min 2. Akhirnya hilang gambar. Oke, hasilnya adalah 42. Determinan dari A. Jelas 1 per P. 1 per determinan P. Atau 1 per 42. Determinan dari B. Karena B ini adalah 4 kali dari A, maka determinannya adalah 4 kali 3 kali determinan A. Atau 64 per 42. Atau 32 per 21. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Pak, 4 pangkat 3 itu karena 3 kali 3 nggak Pak matriksnya? Karena ordonya 3 kali 3. Betul sekali. 4 pangkat 3 karena ordonya 3 kali 3. 4 itu karena soal. Jadi kayak gitu. Ada lagi? Kalau nggak ada berarti boleh dites dengan soal yang lainnya. Belum Pak, masih memahami. Silakan dipahami dulu Bu. Sambil dicatat juga ya. Kemarin keluar Pak, tapi B-nya itu 5A. Ya yang penting tuh konsepnya aja Bu. Soalnya mau gimana pun. Biasanya itu kan paketnya itu kan ada puluhan paket ya.
Jadi Iya, kalau Bu. Bapak Ibu belum tentu kena yang P, bisa jadi 5M, yang diketahui matrik M. Nah, itu kan bisa aja tuh. Yang penting itu konsepnya bahwa berapapun koefisien di depan, pangkatkan 3 dibagi determinan dari yang soal. Mungkin ada jenis lain, boleh dikirim di grup, nanti kita bahas. Bapak Ibu yang mau bertanya soal, misalkan nggak bisa ngirim soalnya di grup ya. Karena kan ini kan hanya bisa untuk share screen aja nih. Share screen satu orang. Jadi kirim soalnya di grup, nanti dibahas di grup itu. Dan nggak harus nunggu saya juga, kan masih ramai juga tuh yang bisa. Ada lagi? Sambil dipahami, soalnya keluar. Bapak Ibu boleh pahami konsep ini karena setiap tahun biasanya soal ini keluar. Dengan jenis yang berbeda-beda tentunya. Ingat caranya saja. Lanjut soal yang sama aja, Pak. Soal yang mirip kayak ini. Iya, Pak. Oke, bentar. Diketahui matriks M jika A sama dengan M inverse dan B sama dengan 5M, maka nilai determinan matriks B adalah, nah ini Bu, silakan dicoba. Negatif 125 Hilang suaranya, Mbak Ikin. Apa? Suaranya hilang. Negatif 125 per 18, Pak. Negatif 125 per 18. Nah, gimana Bapak Ibu? Saya belum ngitung juga nih. Belum, Pak. Ini masih ngitung, Pak. Cepet banget. Yang pasti 125 itu udah pastilah ada tuh. Berarti kalau Bapak Ibu dapat negatif 18, nah berarti jawabannya sama dengan jawaban Pak Iken. Iya, betul. Biasa ini yang lama itu ngitung determinannya ya. Biasa kan ini kalau kosong nih lewatkan aja Bapak Ibu. 0, min 4, 0, min 14. Min 18. Bisa? Determinan M itu adalah 0 tambah 0 kurang 4 kurang 20 kurang 0 tambah 6 minus 18 ya. Oke. A-nya itu berarti negatif 1 per 18, kemudian B-nya adalah negatif 125 per 18. Aman? Ketemu Bapak Ibu? Aman, Pak. Aman ya? Aman. Satu lagi ya. Satu lagi Bang Agus. Satu lagi ya, soalnya saya mau begini. Oh Bang Agus.
Satu Gi ya. Lanjut, Pak. Hari Kamis ke Pontianak, Bang Agus. Hari Kamis. Oke, Pontianak. 18 ya, tanggal 18. Jangan tak disambut. Oke. Matrix. Nanti kita lanjut di WA. Ini langsung aja ya Bapak Ibu, 3N inverse. Sorry. 3N inverse adalah, kan sama nih maksudnya nih. Oke, cari lagi Bapak Ibu. 3N inverse. Udah berbekal jawabannya harus 27 di atas. Kecuali kalau bisa dibagi nanti. 27 per berapa nih? Tinggal cepat-cepatan hitung determinannya tuh. Setiap 23. 3 0 4 kurang 2 negatif 2 kurang 0 tambah 18 tambah 18 23 Pak ya? Iya. Oke, berarti 3N inverse sama dengan 27 per 23. Alhamdulillah. Bisa Bapak Ibu? Bisa ya? Bisa. Makasih Bapak Ibu udah menemani. Makasih, Pak. Saya izin pamit dulu. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Siap, Pak. Oke, ini filenya saya kirim di grup Telegram ya Bapak Ibu ya. Di grup Telegram yang sama dengan Bapak Ibu gabung di grup video. Nanti kalau ada pemberitahuan live ya gabung aja langsung. Yang live juga tidak harus nunggu saya. Kalau Bapak Ibu mau live nanti saya buatkan roomnya. Barangkali ada yang berminat kayak Pak Ikin mau bahas soal silakan Pak. Dan grupnya kalau Bapak Ibu mau gunakan untuk bahas soal, kirim soal, jawab, sama-sama jawab ya silahkan juga. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bang Agus kita lanjut WA ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak.